khawatir, kadang-kadang saya mau doain juga nggak semangat gitu. Buat saya orang khawatir bukan karena masalahnya terlalu banyak. Orang khawatir karena nggak sadar bahwa Tuhan terlalu baik buat hidupnya. Orang kalau sadar Tuhan terlalu baik buat hidupnya, dia tidak akan khawatir. Betul dia tahu tantangan bertubi-tubi, betul dia tahu hatinya nggak nyaman. Tapi dia tahu persis Allah yang baik, pegang tangannya, tuntun langkahnya, kuatkan hatinya, dan beri kemenangan tepat pada waktunya. Katakan amin. Hari ini kita mau menyambut kenaikan Yesus ke sorga. Dan hari-hari ini saya rindu kita semua doa. Saya rindu kita semua mengingat. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia awal dan dia akhir. He is the source of everything. Hanya yang Yesus mau yang pasti jadi. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang hanya yang Yesus mau pasti terjadi. Orang mau bikin apapun sama saudara, orang mau rekayasa apapun, orang mau buang cerita apapun, orang mau manipulasi apapun, tetapi yang Yesus mau itu yang pasti akan jadi. Katakan amin. Jadi dalam menyambut Kristus yang naik ke sorga, Yesus yang adalah Alfa dan Omega dalam kenaikannya, berarti satu kita pastikan bahwa hati kita tidak terbebani dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak jadi berkat. Yang kita pikirkan hanya bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Bagaimana saya tetap kuat. Bagaimana saya tetap jadi berkat. Bagaimana lewat hidup saya nama Kristus dipermuliakan. Amin. Makanya bahasa saya selalu bilang, don't be a ribet guy. Jangan jadi orang ribet. Kita punya Tuhan yang hebat. Yang selalu menjamin bahwa hanya yang terbaik yang akan kita terima. Sama-sama bilang Yesus saya hebat. Yang kedua, dalam menyambut Kristus yang naik ke sorga, maka Alfa dan Omega dalam kenaikan Yesus yang kedua, mengajar kepada kita bahwa kita pastikan iman kita tidak tergoyahkan dengan situasi dan keadaan yang tidak kita harapkan. Orang benar akan hidup oleh iman. Sama-sama bilang sama saya, harta terindah dalam hidup saya adalah iman. Ngomong aja gak jelas. Sama-sama bilang sama saya, harta terindah yang saya miliki adalah iman. Uang bisa bikin orang jahat. Uang bisa membuat yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Karena itu selalu saya bilang, jangan cari ribut sama orang kaya. Yang kedua, jangan cari ribut sama penguasa. Penguasa mau diserang bagaimanapun ada aja yang menangnya, saudara-saudara. Tetapi harta yang terindah yang kita miliki adalah iman. Orang lain boleh lebih kaya dari kita, orang lain boleh lebih hebat dari kita. Tapi kalau kita punya iman, iman menuntun kita pada kemenangan dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iman membuat tidur kita nyenyak. Iman membuat bangun kita semangat. Iman membuat meskipun air mata kita mengalir, mulut kita tetap tersenyum dan percaya Dia Tuhan yang memberi kemenangan gilang gemilang. Kalau nggak ada iman, lihat dokter deg-degan, lihat dompet deg-degan, lihat saldo bank deg-degan, lihat mertua deg-degan, lihat apa aja dalam hidup ini deg-degan. Tapi orang kalau punya iman, 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Ibu, bapak, dunia hari-hari ini keras. Ekonomi hari-hari ini keras. Cari duit hari-hari ini berat. Orang sekarang sadis. Gampang sekali jatuhin orang, gampang sekali bully orang, gampang sekali hina orang. Orang sekarang kalau baca berita, dulu kan kita kalau baca berita apa? Koran kan? Muka kita gak kelihatan, cuman korannya di depan kita. Kita baca semua. Orang sekarang kalau dapat postingan yang dia baca cuma judulnya.
Gak usah ketawa, lu sadar aja. Dan istilah medsos sekarang ada namanya clickbait. Clickbait itu adalah sesuatu judul bombastis yang penting orang lihat dulu. Karena lihat 2 detik, consider itu adalah 1 viewers. Dan viewers terhitung dengan uang. Makanya banyak orang kalau bikin judul, inilah khotbah yang mencekam. Ini adalah khotbah yang paling lucu sedunia. Ini adalah khotbah yang memutarbalikan. Tahukah saudara, Yesus bukan Tuhan. Kalimat-kalimat gitu, kalimat-kalimat norak dan kampungan yang sedang dipakai oleh banyak orang namanya clickbait. Nah, kita kadangkala baca itu. Telah meninggal dunia Gilbert Lumoindong. Telah meninggal dunia. Penjahat ini sudah ditembak, padahal belum mati. Cuma clickbait. Nanti di bawahnya ada tulisan gini. Pendeta Gilbert sudah mati. Itu yang diharapkan banyak orang begini-begini. Tapi sesungguhnya dia tetap melayani. Jadi clickbait itu hanya sebuah permainan kata-kata. Makanya selalu saya bilang. Kalau nggak bisa baca seluruhnya, jangan baca judulnya. Repotnya kita baca judulnya, kita sampaikan ke orang. Udah tahu nggak? Ini kan begini-begini. Aduh. Makanya saya bilang dunia ini dunia yang sadis. Saya tidak bisa memperkirakan bagaimana engkau bisa tenang kalau engkau nggak punya iman. Saya berdoa jemaat gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Engkau kaya kah, engkau miskin kah, engkau biasa kah, engkau sederhana kah, engkau berkelimpahan kah. Tetap andalkan iman. Engkau sudah menikah kah, engkau jomblo kah, engkau menuju 40 tahun masih jomblo kah, tetap beriman. Yang pertama, iman akan membuat kita tersenyum dalam segala keadaan. Yang kedua, iman akan membuat kita tetap optimis dalam menghadapi hari depan. Dan yang ketiga, iman meyakini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan, biarkan kita hanya yang terbaik yang Tuhan sediakan. Katakan amin.